Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam kajian Ruqyah Ramadan 1442 Hijriah di malam yang ke-24. Malam ini mohon maaf mungkin sedikit lambat karena ada permasalahan ya. Kita tidak bisa live streaming di YouTube karena masalah teknis. Oleh karena itu kita akan upload nanti ya setelah kegiatan ini berlangsung. Insya Allah demikian. Baik, pada malam hari ini kita sudah bergabung dengan Ustaz Taufik ya, di Probolinggo. Ustaz Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum sekarang Ustaz malam ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aku aneh sedikit terhambat. Nggak tahu kenapa ini. Mungkin jaringan, ya, jaringan atau apa ya. Nanti kita jalan saja. Insya Allah demikian. Baik, kita mulai tausiah kita pada malam hari Ustaz dipimpin oleh antum masih tetap dengan tema yang sama seperti kemarin atau berubah Ustaz? Sudah berubah. Malam ini temanya apa? Malam ini tazkiyatun nafs. Ini tazkiyatun nafs. Ini menjadi sesuatu yang penting karena mempengaruhi kondisi kolbu kita Ustaz ya. Ya. Baik, insya Allah mungkin panjang ya penjelasannya. Yang sudah bisa bergabung di Zoom ya berarti mendapatkan kebaikan dari sini insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustaz, tafadhol silakan lanjut untuk dimulakan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus ya di malam yang ke-24 ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Terima kasih atas waktunya ya. Alhamdulillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah ya. Tuhan semesta alam yang telah merahmati kita, melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua sampai malam ini ya. Yakni di malam 24 ya, tepatnya tanggal 5 Mei 2021 ya, kita masih bisa istiqomah ya. Istiqomah selalu dalam ketaatan dan untuk acara ini masih istiqomah juga, alhamdulillah ya. Salawat dan salam kita selalu ucapkan, kita panjatkan kepada baginda Rasulullah ya, Muhammad SAW, di mana beliau yang telah membimbing kita, menuntun kita dengan sunnahnya sehingga kita semua selalu dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, dan insya Allah jalan yang diridhoinya. Baik teman-teman semua, di pertemuan malam ini kita sudah beralih ke judul ya, beralih ke tema. Jadi kemarin kita menyelesaikan bahasan sebab gangguan jin, ya, di mana ada beberapa penyebab. Ya, untuk lebih detailnya bisa simak di video kami yang sebelumnya. Nah, untuk pertemuan malam ini kita mau membahas tema yang namanya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Jadi apa itu tazkiyatun nafas? Jadi mengenai penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa dari kotoran-kotorannya. Untuk apa jiwa ini dibersihkan? Agar nanti manusia kembali kepada fitrahnya. Tujuannya ke sana nanti.
Manusia kembali kepada fitrah. Dan kalau kita ngomong kembali kepada fitrah ini banyak sekali ya contoh-contohnya nanti. Termasuk dengan kasus-kasus umum yang terjadi pada umumnya sekarang itu banyak yang sudah keluar dari fitrahnya manusia. Nah, begini teman-teman semua ya. Untuk saya coba share gambar dulu ya. Jadi untuk tazkiyatun nafas ini merupakan inti sesungguhnya ya. Inti dari apa ya? Dari pengobatan ruqyah itu sendiri. Kenapa demikian? Ya. Karena kalau kita sudah bisa mengendalikan nafas kita ya, jiwa kita, maka insya Allah setan pun tidak akan bisa berkutik di situ. Kenapa? Karena setan ini menunggangi nafsu kita, menunggangi nafas kita gitu. Jadi kalau sederhananya begini, jadi ketika ada ruh, ya kan? Ya, ketika ada ruh ya dimasukkan ke jasad, ya, maka nanti lahirlah jiwa, nafas ini tadi. Ya. Nah, ketika jiwa ini terlahir, maka gangguan-gangguan setan akan muncul, akan timbul dengan menunggangi jiwa ini. Contoh rasional ya. Ketika orang meninggal, ya, ketika orang telah meninggal, ruhnya telah dicabut dengan jasadnya, maka jiwanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sesungguhnya semua jiwa akan mati. Ketika ruh dicabut dari tubuhnya, dari jasadnya, maka jiwanya akan mati. Nah, pernahkah kita semua melihat orang mati kesurupan? Pernahkah kita semua melihat orang mati mungkin marah-marah, aneh-aneh, atau mungkin syaitan menggerakkan jarinya? Pernahkah demikian? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah bisa setan mengganggu jasad yang sudah tidak ada jiwanya. Kenapa? Karena gangguan-gangguan setan ini menunggangi jiwa kita. Menunggangi nafas yang kita miliki tadi. Jadi ketika sudah meninggal, maka terlepaslah ruh dan matilah jiwa. Nah, di sini setan nggak berkutik. Nah, ketika sebaliknya ya, ketika ruh dipasang kepada jasad dan lahir jiwa, jiwanya hidup, maka gangguan setan pasti ada di sini. Maka mustahil ya, jika kita hidup mau bebas dari gangguan setan. Mustahil, nggak bisa. Ya, pasti gangguan itu ada. Mungkin levelnya berbeda-beda. Ada yang mungkin gangguan seperti secara langsung secara fisik, ya kan? Gangguan kepada diri kita mungkin secara sakit atau mungkin secara kejiwaan dan sebagainya. Macam-macam nanti gangguan. Cuman intinya ya poinnya adalah ketika jiwa kita masih ada, ya kan, ruh kita masih belum terlepas dari jasad kita, maka jiwa masih hidup dan setan pasti akan selalu menunggangi. Nah, ini adalah titik poin di mana kalau kita bisa menguasai atau mengkondisikan di tazkiyatun nafas ini, maka insya Allah kita akan menjadi kuat. Jiwanya akan kuat. Sehingga kalau jiwanya kuat, maka pengaruh-pengaruh setan tidak mudah untuk menguasai kita. Kenapa tazkiyatun nafas ini sangat penting sekali? Karena kalau tazkiyatun nafas, jadi masalah nafas ini masih belum selesai, masih belum clear, maka seolah-olah kita itu akan ada hijab, ada penghalang, dan menjadi salah satu penyebab gagalnya ruqyah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, ya, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat sesuatu dinding yang menutupi. Hijaban masturo di sini namanya.
Jadi sesuatu dinding yang tertutup. Jadi ketika kita membacakan orang-orang yang nggak beriman, ya kan, iman kan banyak kan, ada 6 kan, iman kepada Allah, ya, malaikat, Rasul dan seterusnya. Nah, ketika orang yang diruqyah tidak ada iman di situ, atau mungkin salah satu iman nggak ada, maka umumnya yang terjadi adalah terhijab. Jadi bacaan yang kita bacakan kepada orang tersebut itu terhalang, seolah-olah terhalang, tidak membekas, tidak tembus. Kenapa demikian? Karena tadi masih ada hijaban masturo. Nah, penghalang-penghalang ini ya, ini ada beberapa macam nanti ya. Jadi ada yang namanya penghalang dalam diri kita, namanya kotoran jiwa. Nah, jadi kotoran jiwa dalam diri kita ya ada 7 poin di sini ya. Ada subhat, syahwat, syirik, bid'ah, hasad, dosa besar dan cinta dunia. Jadi ketika dalam diri kita masih ada 7 faktor ini ya, maka bisa jadi ini akan berpotensi meskipun kita ruqyah sampai sekian kali kita tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah ada solusi. Tidak akan pernah ada kesuksesan dalam ruqyah. Kenapa? Karena masalah di kotoran jiwa ini. Nah, di pertemuan ini ya insya Allah kita akan bahas di semua ini ya. Insya Allah agar sampai di malam terakhir insya Allah, demikian ya harapan saya. Semoga nanti bisa tersampaikan semua. Nah, malam ini kita akan membahas yang namanya syubhat ya. Syubhat. Jadi syubhat itu yang perlu kita ketahui teman-teman semua itu adalah salah satu wujud ya dalam jiwa kita yang namanya keraguan-raguan. Jadi wujud keraguan-raguan dalam diri kita kepada apa? Kepada yang pertama ya kepada rukun iman itu sendiri. Ya. Jadi ada beberapa macam syubhat ya. Yang pertama itu ada syubhat dalam akidah kita. Jadi keraguan dalam akidah, keraguan dalam keyakinan di situ. Ya. Jadi keraguan kepada Allah. Nah, ketika dalam diri kita ada keraguan kepada Allah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita tidak percaya sama Allah. Karena keraguan. Kita mengandalkan selain Allah. Kita mempercayai ada kekuatan selain Allah. Atau bahkan yang paling parah puncaknya adalah ketika keyakinan kita tidak ada kepada Allah, maka kita tidak percaya kepada Allah. Bahkan meyakini ada Tuhan selain Allah. Di situ syubhat yang paling tinggi, syubhat yang paling besar namanya kekufuran. Dampaknya nanti akan membuat kita kafir. Kalau masih menyekutukan kekuatan Allah di situ, maka dampaknya nanti akan menyebabkan kesyirikan. Jadi meyakini adanya kekuatan, adanya kekuasaan di mana selain Allah. Ini masalahnya satu, karena syubhat, ragu-ragu, tidak yakin akan adanya Allah. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, ragu-ragu kepada Rasulullah. Tidak percaya kepada Rasulullah. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, contoh ya kan. Mungkin Rasulullah menyampaikan, oh sunnah makan ya harus pakai baca Bismillah pakai tangan kanan ya kan, sunnahnya begitu. Terus diingkari, enggak saya enggak percaya, enggak apa-apa, meskipun tangan kiri enggak apa-apa. Jadi dia makan pakai tangan kiri. Ini kan ingkar sunnah. Ini kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa apa yang telah dilakukan Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik. Seperti itu. Jadi sederhananya adalah syubhat kepada Nabi itu akan menimbulkan, akan mengakibatkan, akan berdampak kepada pengingkaran kita kepada sunnah yang telah diajarkan Rasulullah.
Ya, banyak sunnah-sunnah yang telah di Rasulullah sampaikan ribuan ya. Ya, seperti contoh ya, sederhana ya. Sederhana ya. Ini ada jenggot begitu kan. Jenggot kan sunnah. Tapi kalau orang yang ada syubhat dalam dirinya, maka daripada jenggotnya seperti kambing, nggak usah jenggot aja lebih keren. Tidak boleh demikian. Ya, jadi seperti itu. Atau bahkan ada sunnah-sunnah yang telah Rasulullah sampaikan, tapi dia melakukan hal-hal yang baru. Ya, ingkar sunnah dengan pengingkaran amalan-amalan yang baru. Itu namanya bid'ah. Itu juga sama. Jadi ketika orang masih melakukan ingkar sunnah, pengingkaran dalam sunnah, maka potensi dia berhasil dengan ruqyah juga akan besar sekali. Jadi kegagalan ketika ruqyah itu sangat besar sekali. Maka ini nanti perlu dirincikan. Terus yang selanjutnya, syubhat dalam amal. Kenapa? Syubhat dalam amal ini nanti akan berdampak kepada seseorang yang mengalami syubhat tersebut dengan kemunafikan. Jadi kalau udah orang munafik, jadi mereka itu sesungguhnya orang-orang yang melakukan keburukan, tapi dia merasa itu baik. Ya, jadi syubhat dalam amal, dari kekurangan amal di situ. Terus selanjutnya, syubhat yang terakhir adalah syubhat di akhirat. Jadi tidak yakin akan adanya akhirat. Dia ragu-ragu dengan kematian, dia ragu-ragu dengan adanya siksa kubur, dia masih belum yakin adanya nikmat surga, adab neraka, dia belum yakin. Sehingga apa? Targetnya adalah hubud dunia. Misi dia adalah cinta dunia. Semua kehidupannya, sisa kehidupannya dia lakukan untuk dunia. Rugi besar kalau demikian. Jadi itu ya perkara-perkara syubhat yang merugikan kita ya. Sesungguhnya ya, jadi merugikan hakikatnya itu syubhat itu merugikan kita. Kenapa demikian? Ya, karena dengan adanya syubhat dalam diri kita, maka seolah-olah kita melakukan kebaikan, kebenaran, tapi sesungguhnya kita dalam posisi yang keliru. Jadi telah disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata bahwa mendengar Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas. Ya, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara halal dan haram itu terdapat perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang samar kata Rasulullah. Barang siapa menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya. Dia telah menyelamatkan kehormatannya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi ada halal, ada haram. Ini jelas sekali. Di tengah-tengah halal haram itu ada yang syubhat. Jadi kalau kita ragu-ragu, mending tinggalkan. Itu pesan dari Rasulullah. Jadi solusinya bagaimana? Untuk mengetahui yang mana yang syubhat, yang mana yang halal, yang mana haram. Solusinya adalah thalabul ilmi. Menuntut ilmu. Di mana dengan kita menuntut ilmu, maka insya Allah ya kita akan bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Ya, yang mana yang tauhid, yang mana syirik. Kita akan mulai bisa membedakan. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Termasuk ya, semoga di kajian ini juga masuk bagian dari thalabul ilmi sehingga Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat pada diri kita semua. Baik, itu poin pertama, masalah kotoran jiwa di hati yang namanya syubhat. Ya, jadi ini harus kita hapus semuanya. Hapus semuanya. Sehingga apa? Sehingga poin pertama kita bisa clear dan nanti kita bisa Al-Quran bisa mulai merasuk ke dalam diri kita. Insyaallah bismillah taala. Jadi
Ingat ya, mungkin banyak sekali pertanyaan. Oh, saya sudah ada rukyah sekian kali nggak sembuh-sembuh. Oh, saya sudah rukyah sekali kumat-kumatan. Bisa jadi mungkin masih ada syubhat dalam diri kita. Nah, kira-kira demikian teman-teman semua ya. Moga-moga materi Tazkiyatun Nafas pertama ini bisa kita ambil manfaatnya sehingga hijab-hijab dalam diri kita mulai bisa terlepas, mulai bisa terungkap, mulai bisa terurai. Insya Allah demikian ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada admin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulai masuk pembahasan yang panjang terkait dengan pembersihan hati dari kotoran Ustaz ya. Insya Allah. Kayaknya sampai malam Terakhir. Insya Allah. Biasanya sampai malam terakhir, insya Allah demikian. Baik Ustaz, sebenarnya sedikit banyak ya sudah kita bahas ya dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang antum jawab itu kan sebenarnya ya juga membahas tentang ini sedikit banyak ya. Tapi dalam contoh kasus kan begitu. Iya. Baik, mungkin paling tidak bisa konfirmasi antara apa yang kita jawab itu kok kesannya begitu kan. Biasanya orang kan fokus kepada teknik ruqyah, fokus kepada itu, tapi kenapa kok jawaban kita malah arahnya fokusnya ke merehab hati kan begitu. Ternyata siapa tahu dengan kajian ya, tausiah yang disampaikan di malam ini, malam terakhir itu menjadi salah satu kunci bahwa oh ternyata ini maksudnya kan, bisa jadi demikian kan gitu. Iya, ya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ya kan. Jadi Tazkiyatun Nafas ini adalah puncak akar gitu kan. Kita mencari lebih dalam penyebab, ya kan. Kalau kita ngomong cuma masalah teknik itu berarti menurut saya itu adalah kita berfokus kepada dampak. Sedangkan kalau kita contohkan dengan genteng yang bocor, dampaknya adalah lantai basah, habis itu kursi basah, terus licin atau mungkin karpet basah atau sebagainya, kan. Kalau kita cuma berfokus ke dampaknya, maka ya udah kita cuma mencari teknik bagaimana kebocoran itu terselesaikan. Tapi bukan itu poinnya, karena poinnya adalah bagaimana bocor itu, penyebab bocornya itu selesai. Karena kalau kita cuma berfokus kepada dampak, maka yang terjadi akan bocor lagi, bocor lagi, bocor lagi. Tapi kalau kita berfokus kepada penyebab bocor tadi, insya Allah ketika penyebabnya kelar, penyebabnya selesai, maka semuanya akan selesai. Bismillah ta'ala. Begitu kira-kira ya. Tapi butuh diagnosa yang tepat. Ya, insya Allah. Nah, kalau ingin diagnosa tepat ya harus didiagnosa secara langsung. Secara langsung. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Kita baik, masuk silakan. ke sesi yang kedua ya. Sesi tanya jawab. Ya. Lumayan ini. Ini sesi yang kedua, ini pertanyaan lebih panjang ya. Bahkan mungkin ada kaitannya dengan materi yang sebelum ini Ustaz. Boleh. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin punya rencana mau nganter bule saya. Bule itu berarti tante ya. Tante saya untuk melakukan terapi ruqyah di Rehabati. Namun menunggu tante saya boleh pulang dari rumah sakit. Jadi artinya beliau sedang berada di rumah sakit. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Pada malam nuzulul Quran kemarin, tante saya sudah berpulang. Artinya sudah meninggal insya Allah. Sebelumnya, tante saya bercerita kepada saya saat masih dirawat di rumah sakit. Beliau itu bercerita kalau di rumahnya ada kelabang besar. Saat diambilkan garam dan dipanggilkan tetangga, namun dicari-cari kelabang tersebut sudah hilang. Terus di lain waktu, tante saya pas bersih-bersih rumah itu melihat ada tikus putih di kamar anaknya. Tapi yang bisa melihat cuma tante saya, sedangkan sepupu saya, artinya anaknya,
Itu tidak pernah bisa, tidak pernah lihat maksudnya. Terus terakhir cerita kepada saya, katanya bermimpi ketemu orang bersorban putih, memberikan garam ke tante saya. Tante saya katanya sempat menolak, ya, menolak pemberian garam tersebut. Terus akhirnya orang bersorban putih tersebut berubah menjadi orang yang sangat menyeramkan. Terus juga pernah bermimpi lagi kakinya digigit ular, ya. Jadi kakinya itu digigit ular sehingga kakinya itu masuk ke dalam ularnya. Jadi ya gimana ya? Dimplok, Dimplok, dimakan. dimakan. Ya kakinya itu dimakan ularnya secara penuh. Nah, ini pertanyaan beliau ini adalah, bule saya atau tante saya kan sudah meninggal, Ustaz. Apa perlu rumahnya juga harus diruqyah? Nah, ini. Mungkin juga untuk bisa menjelaskan, Ustaz, kenapa kok cerita-cerita yang tadi itu ada kaitannya dengan apa, dan seandainya diruqyah itu bagaimana? Monggo teman-teman, Ustaz. Baik, ya, Masya Allah ya. Semoga Allah ampuni ya, tantenya, bulenya ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan terima amal-amal baik. Insya Allah moga-moga Allah ya, bebaskan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada beliau yang bertanya ya. Masya Allah ya, ini wujud kecintaan beliau kepada tantenya ya. Jadi yang pertama yang perlu dipahami ya. Beliau sudah meninggal dan ini adalah takdir Allah seperti itu. Jadi qadarullahnya seperti itu. Dan kita tidak bisa menghindari takdir ini. Kita nggak bisa menunda, nggak bisa ngeleng dan sebagainya. Termasuk ya jenengan mau mengantarkan tantenya ke Ruqyah Rehabati, itu pun juga Allah belum izinkan. Allah belum takdirkan. Nah, seperti ya. Jadi ingat, ini semua adalah bagian dari takdir Allah. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya pernah bercerita dengan beliau, pernah bertemu dengan kelabang besar, tikus putih, bermimpi dengan orang yang bersurban, memberi garam, terus ketika gak diterima, terus dia berubah menjadi orang yang seram dan sebagainya, bla bla bla. Ya itu mungkin adalah apa ya, dampak sakit yang dialami oleh beliau. Nggak tahu apakah itu ada penyakit secara non medis kah atau apa, kita nggak tahu. Apa ada sihir atau semacamnya, kita juga nggak bisa memahami ya. Kenapa demikian? Karena kita belum diagnosa langsung kepada orangnya. Ya seperti itu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, apakah rumahnya ini perlu diruqyah? Ya, ya nanti lihat aja, lihat kondisi gitu. Kalau seandainya di dalam rumah tersebut ya orang-orang banyak merasakan, oke, mungkin orang-orang merasakan sesuatu yang negatif di dalam rumah tersebut. Contoh, rumahnya masih ada kalajengking yang keluar masuk, atau mungkin banyak tikus dan sebagainya, atau bahkan seperti tadi ya itu tikus putih atau apa ya. Dan ada keluarga lain yang mengalami hal yang sama ya, atau merasa terganggu di rumah itu, maka menurut kami ya perlu juga diruqyah rumahnya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya ya kan, rumahnya itu normal-normal saja, tidak ada sesuatu yang negatif, ya semuanya baik-baik saja, ya insya Allah tidak perlu juga untuk diruqyah. Tidak butuh untuk diruqyah. Jadi lihat aja nanti, lihat kondisi lah, seperti itu kira-kira ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga menjawab pertanyaan jenengan tadi yang bertanya. Alhamdulillah. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan kedua. Ustaz, saya butuh diruqyah. Nah, ini sudah mengaku ya. Jadi artinya sudah memahami kalau beliau ini sudah butuh diruqyah. Saya sakit jiwa. Dan ada yang bilang gila. Kalau saya kambuh, maka muncul ketakutan yang berlebihan secara psikis.
Saya suka mengamuk, memukul diri sendiri, benci ke semua orang dan kepada diri sendiri, termasuk kepada anak dan suami saya. Apakah saya bisa sembuh, Ustaz? Nah, mau kata-kata, Ustaz. Baik, ya. Sering sekali, sangat sering saya sampaikan ya. Kalau kita semua ya, Anda semua bertanya ya, apakah kita bisa sembuh dengan ruqyah? Jadi kalau kita ngomong bisa apa tidak, itu semuanya insya Allah bisa. Ya, semuanya insya Allah bisa sembuh. Ya, pertanyaannya bukan demikian sesungguhnya. Kita mau sembuh apa enggak? Jadi sesungguhnya di balik pertanyaan bisa atau tidak itu ada pertanyaan lagi. Kita itu mau sembuh apa enggak? Insya Allah masalah gangguan jiwa, apalagi kondisinya orang masih sadar, masih bisa ngomong, masih bisa chatting, masih bisa bertanya, ini insya Allah bisa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Dan Rasulullah juga bersabda ya kan? Likul lidain dawa, semua sakit ada obatnya. Wa idza usiba dawa udai bara bidillah. Jadi ketika obat itu bertemu dengan sakitnya maka akan sembuh atas izin Allah. Jadi kembali saya sampaikan bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya, kalau bisa tidak pasti bisa. Insya Allah, saya yakin insya Allah bisa sembuh. Ya cuman kita mau nggak ya. Nah ini kan beliau udah butuh ruqyah. Ayo segera jalankan ruqyahnya. Ya, segera jalankan, segera eksekusi. Secepatnya, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mumpung masih ada waktu. Jangan sampai waktu sudah habis kita menyesal. Seperti itu. Ya, insya Allah ya. Kalau saran kami, lakukan ruqyah saja kepada ibu ya. Ini kan tadi kepada anak dan suami itu. Berarti kan seorang ibu-ibu kan. Saran kami lakukan segera ruqyah nanti. Ya. Kalau bisa nanti tanya kepada terapisnya minta ruqyah intensif dulu untuk di awal ya. Ruqyah intensif. Untuk apa? Penanganan yang lebih intens sehingga perkembangannya itu bisa dimonitor. Seperti itu kira-kira. Ya, semoga Allah mudahkan nanti menjemput kesembuhannya ibu ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mungkin aku bisa cerita, Ustaz, tentang kasus-kasus yang berhasil sembuh dengan kondisi yang sama mungkin, Ustaz, yang pernah kita tangani di Malang. Baik. Biar untuk memotivasi ya, artinya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman dengan kondisi yang demikian. Artinya kan ini kan sudah istilahnya merasakan bahwa beliau ini menjadi pusat perhatian dan bisa jadi ngapunten sangat menjadi sorotan begitu. Sehingga ini tidak enak, tidak nyaman dengan dirinya. Bisa jadi mohon maaf pengen menjadi lebih baik tapi bingung caranya untuk bisa menjadi sembuh itu bagaimana. Bisa jadi misalkan dengan antum menjelaskan gambaran yang mungkin klien-klien yang pernah ditangani sehingga akhirnya mereka bisa termotivasi gitu Ustaz, untuk melakukan hal yang sama. Artinya kan kita bisa merangkul ya dan memberikan pemahaman kepada keluarganya juga bisa jadi kan gitu. Moga Ustaz, siapa tahu ada pengalaman yang sama. Baik. Jadi mengenai contoh kasus ya, maka dari itu ya yang pertama kalau kita mau ruqyah ya kita harus melibatkan keluarga. Itu yang pertama. Kenapa? Kan biar ada support, ada yang mendukung kita dalam proses pengobatannya nanti. Pernah ada kasus ya satu aja ya, karena kalau banyak ini udah lebih seperempat. Jadi pernah ada kasus seorang ibu-ibu yang datang kepada kami, beliau sudah dari rumah sakit ya. Terus habis itu sudah opname ya kan, opname, dan ternyata dikasih obat terus dokternya menyampaikan begitu kan ya. Nanti
meskipun nanti obatnya sudah habis, ini belum tentu ada kesembuhan. Nanti arahnya nanti ke rumah sakit jiwa nanti. Kenapa? Karena ibunya itu marah-marah, gak jelas. Jadi kondisi beliau sudah tidak sadar. Nah, kalau ibu yang bertanya ini kan masih ada kesadaran. Dan ini insya Allah lebih ringan kalau menurut saya ya. Nah, ini kondisi yang kami tangani adalah orang yang sudah tidak ingat apa, udah hilang kesadarannya. Jadi bawaannya cuman marah-marah, ngamuk-ngamuk, jerit-jerit gitu ya. Berteriak-berteriak gitu kan. Maka ini insya Allah kalau secara level itu lebih berat ini daripada kasus yang ibu alamin. Oke, pada suatu waktu datanglah dia ke tempat kami. Ya, ketika kami tanya, ternyata dia dari rumah sakit langsung dibawa ke kantor, ke tempat kami. Kebetulan kami masih di Malang posisinya ya kemarin tuh. Jadi dia langsung dari rumah sakit, dia minta pulang paksa karena dokter menyampaikan meskipun ini semua pengobatannya selesai, belum tentu ada kesembuhan. Jadi dari situ secara keluarga ya mufakat di situ, keluarga tuh ngapain kalau nggak ada kesembuhan? Kalau disampaikan di awal nggak ada kesembuhan, ngapain kita di sini? Akhirnya apa? Pulang paksa. Pulang paksa dari rumah sakit langsung dibawa ke kantor. Subhanallah. Nyampe kantor, jerit-jerit Bapak Ibu sekalian. Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Wah, 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 wah. Subhanallah. Saya kaget, apa ini? Ternyata kondisi ibu yang sudah memiliki 2 orang anak ya, dan seorang suami. Dari situ masalah kejiwaan. Ya, karena ada marah dalam dirinya ya. Sehingga terus berdampak kepada kejiwaan dia. Datang kepada kami, nyampe ke ruangan terapi, kita lihat begitu kan. Nggak ada sebab, pokok dia marah-marah, nggak jelas. Ya udah, untuk menyelesaikan kita kasih herbal, seret. Kita kasih herbal pertama langsung muntah-muntah dia. Nah setelah itu apa? Setelah itu kondisinya mulai tenang. Nah, ketika tenang, kita udah mulai coba tanya, Bu, kenapa begini, tapi nggak bisa. Nggak connect. Jadi suaminya yang menyampaikan kepada kami. Kasusnya begini, dan seterusnya. Baik, ya jadi karena kondisinya tidak bisa diajak komunikasi, ya udah. Yang kita sampaikan, yang kita arahin adalah suaminya. Bagaimana suaminya nanti bisa mencari akar masalahnya dengan secara mandiri. Seperti itu. Akhirnya apa? Kita ruqyah. Kita ruqyah, terus habis itu muntah-muntah dan sebagainya ya. Terus habis itu mulailah dia mulai adem, mulai ayem. Enggak teriak-teriak lagi. Tapi dengan kondisi pandangan yang masih kosong. Jadi kita sampaikan kepada suaminya, Pak, saran kami intensif ya. Jadi nanti besok kita ruqyah lagi ya untuk melihat perkembangan yang lebih lanjut. Jadi alhamdulillah suaminya menghendaki. Tapi suaminya udah mulai kelihatan gembira karena suaminya tuh tahu persis perubahan yang dialami sama istrinya. Meskipun dia masih pandangan kosong, tapi sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ketika masih sebelum diruqyah. Alhamdulillah, hari kedua kita bertemu lagi, kita kerjain lagi, kita garap lagi. Hari kedua, hari ketiga, dan terakhir hari ketiga itu beliau sudah mulai ingat. Yang mana yang anak, yang mana suami, ya itu udah mulai ingat. Hari ketiga kalau nggak seliru itu beliau sudah mau netein anaknya. Karena anaknya masih bayi gitu. Mau nyusuin netein ya. Netein anaknya. Yang keempat, hari keempat di situ kita diundang ke rumahnya. Jadi di sana itu kita ruqyah rumah plus ruqyah personelnya, orangnya. Alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Jadi di hari keempat itu beliaunya itu udah sadar, kalau saya bahasakan tuh udah sadar total udah. Dia tahu ini suaminya, ini anaknya, dia sudah bisa ngerangkul, bisa bikin susu dan sebagainya, luar biasa. Jadi itu dikerjakan selama kurang lebih 4 hari dan alhamdulillah ada kesembuhan dan bagus sekali progresnya. Itu kelebihan dari terapi intensif ya kalau saya bahasakan ya. Kenapa progresnya bagus ya? Karena kita intens. Ya sama seperti kita opname kan. Ketika opname berarti kan kita kan nginep tuh, gak pulang-pulang tuh. Kenapa? Itu untuk penanganan intens. Maka itu progresnya bagus. Seperti itu kira-kira.
Cuman kalau di tempat kami kita nggak menerima rawat inap gitu. Karena kita masih belum punya ruangan. Jadi kita bisanya cuma intensif. Jadi tiap hari kita terapi sampai mendapatkan perubahan yang bagus, ya, perubahan kesembuhan yang bagus. Tuh, ya kalau cuma kasus ibu, insya Allah lah, menurut saya masih bisa lah. Apalagi ibu masih sadar, masih bisa ngetik dan sebagainya. Alhamdulillah. Insya Allah itu lebih ringan, Bu. Ya, saran kami segerakan rukyahnya. Tuh, coba cari nanti terapis yang melayani ya. Ini Ramadan, nggak masalah. Ramadan silakan hajar. Justru ini adalah peluang yang besar ya kalau kita mau terapi di Ramadan menurut saya. Kenapa? Kenapa demikian? Nanti Bapak Ibu kalau mau jelas lihat video kami yang pertama di live Ramadan ini. Kita membahas kunci luar biasa di Ramadan. Oke, mungkin itu cerita singkat ya. Semoga bisa menambah wawasan kepada teman-teman semua yang sedang menyimak tayangan ini. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Panjang lebar, luar biasa. Mungkin Ya, mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Tidak masalah, Ustaz. Yang penting kan dua pertanyaan ini detail begitu. Artinya kan bisa memberikan gambaran yang maksimal begitu. Dan bisa jadi kan menghilangkan atau bahkan memberikan jawaban Gambaran, atas gambaran ya, jawaban atas kebingungan yang selama dialami oleh mereka pribadi atau keluarga kan juga punya gambaran harus ngapain kan begitu. Kadang-kadang kan kasihan ya, klien itu kan dijadikan sumber masalah. Jadi gara-gara kamu kan bisa jadi demikian. Tapi kan dengan kerjasama yang apik ya, saling mendukung antara anggota keluarga itu kan bisa menjadikan sesuatu yang membahagiakan. Insya Allah kesembuhan yang kita akan dapatkan. Insya Allah demikian. Baik Ustaz, kita masuk sesi yang ketiga, yaitu sesi terapi ruqyah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkeinginan untuk bergabung dalam sesi terapi ini, dipersilakan untuk mengambil air wudhu ya seperti biasa, dan akhirnya bisa bisa mewujudkan wudhunya itu seandainya batal ya diperbarui lagi. Dan seandainya perlu dipersiapkan juga perlengkapan ya, kantong kresek dan tisu untuk pelaksanaan terapi ruqyah sehingga bisa hasilnya maksimal dan duduk dengan nyaman menghadap ke arah kiblat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada kami, dipersilakan saja untuk menghubungi nomor admin Rahwati Malang melalui chat WhatsApp ya di 089 74575817. Insya Allah akan kami bahas dalam sesi konsultasi ruqyah di malam besok, insya Allah demikian. Jadi insya Allah akan kami jawab ya kepada pertanyaan-pertanyaannya insya Allah. Dan juga ini akan di live streaming. Mau bergabung di Zoom silahkan di ID 822-711-1223 atau melalui streaming YouTube Capres, cari saja nanti malam ke-25, 24 atau malam pertama nanti ada insya Allah berurutan semuanya. Baik Ustaz, tanpa berpanjang waktu, insya Allah kita akan masuk sesi yang ketiga. Tafadhol Ustaz, 15 menit sampai 20 menit ke depan untuk bisa membimbing kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk menjalankan sesi terapi ruqyah yang penuh berkah di malam ke-24 Hijriah. 24 Ramadan 1442 Hijriah ini. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Baik teman-teman semua, kita akan mulai ya sesi terapi ruqyahnya ya kan. Yang sudah persiapan silakan menghadap kiblat, tundukkan hatinya, tundukkan pandangannya. Insyaallah malam ini kita mulai akan fokuskan di masalah kolbu kita, masalah kejiwaan kita. Insyaallah ya, saya akan demikian.
Semoga bisa menjadi hasil yang lebih baik ya. Semoga memberikan dampak yang lebih baik atau bahkan mungkin dampak kesembuhan yang lebih baik insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Wallahu yasfikum. Wallahu yasfikum. Bismillahi arqikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, ya moga-moga Allah angkat segala keburukan dalam jiwa kita. Semoga Allah angkat masalah syubhat-syubhat dalam diri kita. Allah hilangkan keraguan-keraguan kita dalam diri kita. Dan moga-moga Allah jadikan kita menjadi bagian orang-orang yang amanu, beriman. Karena apa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yaqul huwal ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, Al-Quran akan menjadi petunjuk dan juga obat bagi kita. Bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum ada solusi untuk sakitnya, untuk keluhannya, bisa jadi ya kita belum masuk bagian dari aman. Baik, itu ya kurang lebihnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan besok ya insya Allah ya. Ya, semoga menjadi kebaikan dan menjadi wawasan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Taufik Saifuddin, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.